Jadi pada hari ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang abiogenesis. Jadi apa itu abiogenesis? Abiogenesis dari namanya saja yaitu yang pertama A berarti tidak, bios artinya makhluk hidup, dan genesis berarti pembentukan. Berarti secara tidak langsung teori abiogenesis juga dikenal dengan teori generatio spontanea, yang berarti makhluk hidup terbentuk secara spontan. Tokoh yang terlibat dalam teori ini yang mencetuskan pertama kali itu Aristoteles pada tahun 340 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1677 ada Antonio van Leeuwenhoek, dan yang terakhir itu ada John Needham pada tahun 1745. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai percobaan yang dilakukan oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles itu dia yang pertama kali mencetuskan teori generatio spontanea, di mana dia melakukan percobaan dengan meletakkan daging di tempat dengan udara terbuka. Secara perlahan dari daging busuk tersebut muncullah larva lalat. Nah, hal ini membuat Aristoteles menjadi yakin jika larva lalat lahir dari daging yang membusuk tersebut. Selain itu, dia juga melakukan percobaan dengan merendam tanah di dalam wadah yang berisi air. Terus hasilnya itu muncul cacing pada tanah yang direndam air. Nah, dari situ dia mengambil suatu kesimpulan bahwa cacing itu berasal dari tanah yang merupakan benda mati. Nah, karena keterbatasan akan ilmu, terus kayak teknologi yang belum memadai, teori abiogenesis ini tuh dia yang dicetuskan oleh Aristoteles ini bertahan kurang lebih sekitar 2000 tahun. Selanjutnya ada percobaan dari John Needham. Jadi pada percobaan ini dia melakukan sterilisasi kaldu dalam wadah selama beberapa menit dan kemudian ditutup. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dia itu mendiamkan kaldu itu selama beberapa hari dan hasilnya terdapat bakteri pada kaldu, sehingga ia menyimpulkan bahwa bakteri berasal dari kaldu yang merupakan benda mati. Berikutnya tuh kelemahan dari teori ini adalah yang pertama pola pikir yang digunakan itu masih sederhana, terus belum ditunjang oleh teknologi modern, dan juga ada beberapa pengaplikasian metode ilmiah yang kurang tepat. Jadi tanggapan kami terhadap abiogenesis yaitu, menurut kami teori ini tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin makhluk hidup muncul dari benda mati, dan yang mana benda mati bisa menghasilkan benda mati yang lain. Sudah, Ibu.